Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Isna Tresnawati, Intan Putri Munggaran, dan Idris Salam. Di sini kami akan menjelaskan mengenai makanan halal dan baik serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang makanan halal dan baik. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan oleh agama dari segi hukumnya. Makanan yang halal hakikatnya adalah makanan yang didapat dan diolah dengan cara yang benar menurut agama. Adapun makanan yang baik dapat dipertimbangkan dengan akal dan ukurannya untuk kesehatan. Artinya, makanan yang baik adalah yang berguna dan tidak membahayakan bagi tubuh manusia jika dilihat dari sudut pandang kesehatan. Maka, makanan yang baik lebih bersifat kondisional, tergantung situasi dan kondisi manusia yang bersangkutan. Adapun dalil nakli, makanan halal dan baik yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu. Shadaqallahul azim. Selanjutnya itu hukum tajwid Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan, dalam lafaz ya terdapat hukum tajwid yaitu mad wajib muttasil, karena setelah mad tabi'i menghadapi alif pada dua lafaz. Ya ayyuhan, yang kedua itu pada lafaz han. Terdapat hukum tajwid yaitu alif lam samsiyah. Kulu, di situ terdapat hukum tajwid mad tabi'i, mimma mad tabi'i, fil ardi hala mad tabi'i juga, halalan thayyiba. Di situ terdapat hukum tajwid yaitu mad iwad. Wala mad tabi'i, tattabi'u mad tabi'i, khutwa mad tabi'i, tisyai. Dalam lafaz tish itu terdapat hukum bacaan alif lam samsiyah, syai mad lain, syaita mad tabi'i. Innahu lakum, mimati menghadapi ain yaitu idhar sapawi. Terdapat hukum tajwid idgham bigunah. Mubin, yaitu terdapat hukum tajwid mad ari disukun, karena mad ari disukun yaitu mewakafkan di akhir kalimah atau di akhir ayat setelah huruf mad ada huruf yang mati mendadak. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Dia, dan bahwasanya Dia sendiri yang menciptakan, Dia yang menjelaskan bahwa Dia yang Maha Pemberi rizki,
bagi seluruh manusia, dan hal pemberian nikmat, dia menyebutkan bahwa telah membolehkan manusia untuk memakan segala yang ada di muka bumi, yaitu makanan yang halal, baik dan bermanfaat bagi dirinya, serta tidak membahayakan bagi tubuh dan pikirannya. Dan dia juga melarang mereka untuk mengikuti langkah dan jalan setan dalam tindakan-tindakannya yang menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan bahirah, saibah, wasilah, dan lain-lain yang ditanamkan syaitan kepada mereka pada zaman jahiliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dari ayat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Berikut hukum tajwid yang terdapat dalam ayat tersebut, yaitu pertama, alladzi, yaitu alif lam syamsiah. Yang kedua, alladzina, dina, yaitu mad tabi'i. Lalu amanu, a, itu mad badal. Kulu mad tabi'i, tayyibati mad tabi'i, ma mad tabi'i, in kuntum ikhfa syafawi, washkuru tafhim, lillahi tarkik, iyyahu mad tabi'i, ta'budun mad aridil sukun. Lalu dalam ayat tersebut mengandung asbabun nuzul dari ayat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin untuk memakan dari rezeki yang baik yang telah diberikannya kepada mereka. Dan hendaknya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal tersebut jika mereka benar-benar mengaku kepada hamba-hambanya, wahai sekalian manusia, sungguhnya Allah tidak baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan Allah telah memberikan kepada orang-orang yang beriman yang telah diperintahkan kepada para rasul, hai para rasul, makanlah makanan yang baik dan berjalanlah amal soleh. Sungguhnya aku mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mulk. Rezeki yang baik-baik yang kami berikan. Kemudian Rasulullah menceritakan seseorang yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut dan pakaiannya berdebu. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berucap, Ya Robku, ya Robku, sementara makanannya haram, minumannya juga haram, pakaiannya haram, dan dibesarkan atau bertumbuh dengan makanan yang haram. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Lalu mengenai analisis ayat dari surat Al-Baqarah ayat 172, itu tafsir As-Sa'di, yaitu salah seorang syekh yang bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir abad 14 Hijriah, mengatakan makna thayyibati, thayyibat bentuk jama dari kata thayyib yang artinya halal. Lalu kata washkurulillah, washkurulillah adalah nikmat-nikmat Allah atas kalian dan sanjunglah dia di atas
nikmat-nikmatnya dan gunakan nikmat tersebut dalam hal yang diridhoinya. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian benar-benar taat kepada Allah, tunduk dan patuh terhadap perintah dari larangannya. Lalu hubungan materi dengan masa kini. Memang perlu diketahui bahwa pengaruh makanan dan minuman tidak untuk membuat sehat saja bagi tubuh. Ternyata tidak hanya sampai di sini saja, karena dan minuman berikan dampak positif maupun negatif kepada jiwa dan kecerdasan. Makanan-makanan yang halal dan bersumber dari suatu yang halal juga akan memberikan efek positif bagi kejiwaan. Bersihnya makanan dan minuman tersebut akan menciptakan jiwa yang bersih pula, munculnya ketenangan batin dan keseimbangan antara jasmani dan rohani. Sebaliknya, makanan dan minuman yang kotor dan diharamkan serta berawal dari sumber yang haram pula akan mengotori jiwa, sehingga memunculkan berbagai penyakit hati dan jiwa, bahkan sampai penyakit dan kelainan fisik juga. Untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur segala hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Makanan-makanan yang dihalalkan dalam syariat Islam tentunya akan memberikan efek positif bagi orang-orang memakan dan tidak menimbulkan dampak buruk baginya. Lalu beberapa jenis makanan diharamkan karena memang memiliki kandungan yang tidak baik. Hal ini akan menimbulkan efek negatif pula bagi pemakannya. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mengonsumsi makanan yang halal saja. Berusaha untuk mensyukuri segala nikmat Allah, lalu ikhlas dan menerima segala sesuatu yang dianugerahkan Allah kepadanya dengan menjalani ibadah ketaatan kepadanya, rasa ikhlas dan bersyukur. Memahami tuntunan Allah dalam Al-Quran tentang makanan yang halal dan haram. Menjauhi makanan yang diharamkan seperti yang disebutkan dalam ayat dengan penuh keikhlasan, kecuali dalam kondisi yang terpaksa. Lalu karena sering zaman manusia sangat kreatif, inovatif, semua hal terutama dalam masalah makanan, minuman. Oleh karena itu banyak macam dan campuran dalam membuat makanan agar makanan bisa lebih baik dan membuat sehat. Namun tidak sedikit orang yang membuat makanan dengan tidak baik, bahkan tidak halal. Oleh karena itu kita selaku muslim harus memegang teguh syariat Islam sebagaimana ayat di atas menjelaskan. Harus lebih hati-hati pula dengan makanan dan minuman yang dimakan maupun yang diminum agar sesuai dengan syariat Islam. Kini makan halal dan haram sulit kita bedakan, padahal sebagai umat Islam kita harus menghindari apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan sebagai makhluk yang diberikan akal untuk berpikir, kita perlu mencari tahu bagaimana mengetahui makanan itu halal ataupun haram. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Intan Putih Munggaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama ada pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang didasarkan atas fakta-fakta di mana pengujian kebenarannya diatur menurut suatu tingkah laku sistem. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Kemudian ada pengertian teknologi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekne yang berarti pekerjaan, dan logos yang berarti suatu studi peralatan, prosedur, dan metode yang digunakan pada berbagai cabang industri. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat juga dikatakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Yang kedua ada Quran Surah Yunus surat ke-10
ayat 101 yang akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru maza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Shadaqallahul azim. Yang ketiga ada hukum tajwid surah Yunus ayat 101. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh saja. Yang pertama ada qulil zuru, terdapat 3 hukum tajwid. Ada ikhfa karena nun mati bertemu dengan huruf zo dan dibaca berdengung. Kemudian ada ro tafkhim karena ro berharakat doma dibaca tebal. Dan ada mad asli atau mad tobi'i karena setelah huruf berharakat doma terdapat huruf wau berharakat sukun dan dibaca 2 harokat. Kemudian yang kedua ada maza, terdapat hukum tajwid mad asli atau mad tobi'i karena setelah huruf berharakat fathah terdapat huruf alif berharakat sukun dan dibaca 2 harokat. Kemudian yang ketiga ada fi, terdapat hukum tajwid mad asli atau mad tobi'i karena setelah huruf berharakat kasroh terdapat huruf ya berharakat sukun dan sama dibaca 2 harokat. Selanjutnya ada asbabun nuzul dari Quran surah Yunus ayat 101. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyuruh kaumnya agar senantiasa menggunakan mata serta akal mereka untuk mengamati dan mempelajari apa yang ada di alam semesta ini. Mereka juga diminta untuk merenungkan keajaiban yang terjadi di alam semesta, seperti adanya pergantian siang dan malam, turunnya hujan dari langit, dan lain-lain. Semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, yang telah Allah ciptakan dan turunkan, memberikan manfaat yang tidak sedikit bagi umat manusia yang beriman kepadanya. Dan sebaliknya, semua penciptaannya tidak akan bermanfaat bagi mereka yang tidak beriman kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada hubungan materi dengan permasalahan masa kini. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang terus, bahkan dewasa ini berlangsung dengan pesat. Perkembangan itu bukan hanya dalam hitungan tahun, bulan, atau hari, melainkan jam, bahkan menit atau detik, terutama berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjang dengan teknologi elektronika. Pengaruhnya meluas ke berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat ini memberikan dampak positif dan dampak negatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak positif dengan semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia menembus batas ruang dan waktu. Namun dampak negatifnya yaitu terjadinya perubahan perilaku, etika, norma, aturan, atau moral kehidupan yang bertentangan dengan etika, norma, aturan, dan moral kehidupan yang ada pada masyarakat. Menyikapi keadaan ini, maka peran pendidikan sangat penting untuk mengembangkan dampak positif dan memperbaiki dampak negatif yang terjadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Untuk kesimpulannya yaitu makanan halal adalah makanan yang dibolehkan oleh agama dari segi hukumnya. Dan untuk makanan baik yaitu makanan yang dapat dipertimbangkan dengan akal dan ukurannya untuk kesehatan. Dan terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 dan 172. Dan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi didefinisikan oleh beberapa para ahli. Salah satunya yaitu menurut Muhammad Hatta mendefinisikan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum,
kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, maupun menurut kedudukannya tampak di luar maupun menurut kegunaannya dari dalam. Dan terdapat di dalam Quran surat Yunus ayat 101. Terima kasih, sekian dari kelompok 12, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.